Oke, selamat sore Pak Jarwo dan teman-teman. Di sini saya Edriano Lanugan Ginting dari kelas 10 TP2 absen 13 akan mempresentasikan tugas seni budaya tentang wayang, seni musik, dan gamelan. Mari kita lanjut. Apa itu wayang? Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan tokoh-tokoh berbentuk boneka atau manusia untuk mencerminkan suatu kisah. Pertunjukan wayang biasanya dimainkan oleh seorang dalang, yaitu orang yang menggerakkan wayang sekaligus menjadi pencerita dalam pertunjukan tersebut. Cerita yang dibawakan dalam wayang biasanya berasal dari cerita pewayangan, seperti kisah Ramayana dan Mahabharata, serta cerita tentang kehidupan dan nilai-nilai kebaikan. Jadi gitu. Jenis-jenis wayang. Jadi di Indonesia ada beberapa jenis wayang. Yang pertama dikenal yaitu wayang kulit. Wayang yang terbuat dari kulit dan dimainkan di balik layar. Yang kedua ada wayang golek, yang berbentuk boneka kayu dan banyak berkembang di daerah Sunda. Yang ketiga ada wayang orang, yaitu pertunjukan wayang yang dimainkan langsung oleh manusia. Wayang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai pendidikan dan pesan moral bagi masyarakat. Jadi di sini ada contoh wayang kulit ya teman-teman. Di sini ada foto wayang kulit, silakan dilihat. Ya, jadi wayang kulit seperti itu. Kita lanjut ke jenis wayang yang lain. Nah, di sini ada contoh wayang golek. Wayang golek ini dominan lebih mirip ke boneka ya teman-teman. Dan wayang golek ini juga lebih sering berkembang di daerah Sunda. Mereka di sana mengembangkan budaya ini untuk melestarikan budayanya agar tidak mati. Dan ini yang terakhir ada contoh wayang orang. Wayang orang ini sering dipentaskan di beberapa daerah tertentu. Contohnya khususnya itu ada di Solo. Biasanya wayang orang ini dipentaskan di Sriwedari. Wayang orang ini sangat menarik karena sangat mencerminkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua yaitu ada materi seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan bunyi atau suara sebagai media utama untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keindahan. Bunyi dalam musik biasanya diatur menjadi irama, melodi, dan harmoni, sehingga menghasilkan karya yang enak didengar. Seni musik itu memiliki beberapa aliran. Contohnya yang pertama yaitu ada seni musik klasik. Musik yang berasal dari tradisi Eropa dan biasanya dimainkan dengan orkestra atau piano. Yang kedua ada musik pop. Musik yang populer dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga ada musik rock. Musik dengan irama kuat yang biasanya menggunakan gitar listrik, bass, dan drum. Yang keempat ada musik jazz. Musik yang memiliki improvisasi dan ritme yang khas. Yang selanjutnya ada musik dangdut. Musik khas Indonesia yang dipengaruhi musik Melayu dan India. Selanjutnya ada musik tradisional. Musik yang berasal dari budaya daerah, misalnya gamelan. Yang terakhir ada musik hip hop atau rap. Musik yang menonjolkan ritme dan rap atau lirik yang diucapkan dengan cepat. Ya teman-teman, di sini ada contoh-contoh alat musik tradisional. Yang pertama itu ada gamelan. Gamelan ini berasal dari dua daerah yaitu Jawa dan Bali. Dan itu berbeda-beda fungsi ya teman-teman. Yang fungsinya yaitu yang pertama ansambel yang terdiri dari saron, bunang, gong, dan kendang. Yang kedua ada alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyang. Jadi digoyangkan agar dia menghasilkan suara ya teman-teman. Yang ketiga ada sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Alat musik petik dengan resonansi dari daun lontar. Selanjutnya ada tifa yang berasal dari Papua ataupun Maluku. Alat musik ini sejenis perkusi ataupun sejenis kendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang selanjutnya ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat. Alat musik ini ditiup dan terbuat dari bambu. Selanjutnya ada gamelan. Jadi gamelan ini yang berasal dari Jawa. Gamelan Jawa adalah ansambel musik tradisional yang telah menjadi identitas budaya masyarakat Jawa selama berabad-abad. Sejarahnya mencakup perpaduan antara mitologi lokal, pengaruh agama, dan perkembangan artistik di lingkungan keraton. Perkembangan gamelan. Jadi, gamelan sudah berkembang dari abad ke abad. Yang pertama dari zaman Hindu-Buddha.
keberadaan gamelan sudah tercatat sebelum dominasi budaya Hindu-Buddha. Bukti sejarah secara visual tertua ditemukan pada relief Candi Borobudur pada abad ke-8 yang menampilkan berbagai instrumen musik, petik, dan pukul yang menjadi cikal bakal gamelan modern. Selanjutnya ada era Majapahit. Pada masa ini, instrumen gamelan mulai mencapai bentuk yang serupa dengan yang kita kenal sekarang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari acara upacara keraton. Yang terakhir ada era penyebaran Islam. Para wali songo, khususnya Sunan Bonang, menggunakan gamelan sebagai media dakwah Islam. Sunan Bonang juga dikenal sebagai pengembang instrumen bonang, yaitu perangkat gamelan dengan tonjolan atau pencon di tengahnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dari sini kita bisa mempelajari bahwa budaya di negara kita sangatlah beragam seninya dan memiliki fungsi yang bermacam-macam. Contohnya yang pertama ada fungsi dari seni gamelan. Selain sebagai pertunjukan, karawitan atau uyon-uyon, gamelan berfungsi sebagai pengiring upacara adat, tari tradisional, dan pertunjukan wayang kulit. Yang kedua, ada fungsi dari seni musik. Yang pertama ada sarana upacara adat, yaitu digunakan untuk pengiring ritual keagamaan, pernikahan, atau pesta panen. Yang kedua ada pengiring tari, yang berfungsi sebagai memberikan ritme dan suasana pada tarian tradisional. Identitas budaya, menjadi simbol kebanggaan dan ciri khas suatu suku bangsa. Yang terakhir ada media komunikasi, digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau norma kepada masyarakat. Ada juga fungsi wayang dalam masyarakat, yaitu hiburan bagi masyarakat yang pertama. Yang kedua, bisa dijadikan media pendidikan untuk menyampaikan nilai moral, sarana penyampaian pesan, atau nasihat pelestarian budaya tradisional. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan yang lainnya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih.